Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ruang 2 semester 6 kelompok 4 mata kuliah Metodologi Penelitian yang beranggotakan Eka Karlina, NIM 092, Pujareka Larasati, NIM 102, Melisa Aprilia, NIM 108, Zilfat Laroza, NIM 119, dan Rara Dayu Kaslita, NIM 120. Di video ini kami akan menjelaskan materi penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini terdapat peta konsep materi penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas. Materi yang pertama yaitu penelitian kelas dan materi yang kedua yaitu penelitian tindakan kelas. Pada materi penelitian kelas terdapat 9 poin. Nah, yang pertama yaitu definisi penelitian kelas, yang kedua tujuan penelitian kelas, yang ketiga perbedaan penelitian standar dan penelitian kelas, yang keempat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yang kelima kendala dalam penelitian kelas, yang keenam menemukan masalah penelitian kelas, yang ketujuh beberapa tema inspiratif penelitian kelas, yang kedelapan memulai penelitian kelas, yang kesembilan desain penelitian kelas. Pada materi penelitian tindakan kelas terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu pengertian penelitian tindakan kelas, yang kedua tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas, yang ketiga beberapa kesalahan konsepsi dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, yang keempat siklus dalam penelitian tindakan kelas, yang kelima karakteristik penelitian tindakan kelas, yang keenam prinsip penelitian tindakan kelas, dan yang ketujuh prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi penelitian kelas. Penelitian kelas ialah suatu upaya untuk menjelaskan berbagai aspek dari hubungan antar komponen-komponen, yakni guru, siswa, perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, dan lingkungan kelas. Terdapat penjelasan lain, yaitu dari Hopkins 1993. Makna dari penelitian kelas sebagai aktivitas yang dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan mengajar, menguji asumsi teori-teori pendidikan dalam praktek atau sebagai evaluasi dan implementasi sarana-prasarana sekolah secara keseluruhan. Nah, selanjutnya penelitian kelas meneliti apa saja yang terjadi di dalam kelas pada kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Jika ada satu persoalan pembelajaran yang terjadi di kelas, maka untuk mengetahui aspek mana yang berperan perlu dibuat kajian empiris, bukan berdasarkan perkiraan emosional, namun lebih pada analisis berdasarkan pada sejumlah data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu. Tentu saja dalam proses pengumpulan data ini, peneliti dapat bekerja sama dengan guru, teman sejawat, supervisor, atau bahkan dengan siswa. Adapun cara dengan proses pengumpulan data serta bagaimana analisis data yang telah dikumpulkan tersebut akan dilakukan bergantung pada kemampuan penelitian kelas. Nah, dari pernyataan tersebut terlihat bahwa pada intinya menitik beratkan pada usaha untuk memotret proses pembelajaran secara alamiah dan apa adanya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian kelas. Tujuan penelitian kelas mewujudkan keingintahuan peneliti melalui sebuah observasi pada kegiatan pembelajaran. Selain itu, mengetahui kelemahan-kelemahan proses belajar mengajar dengan cara pengembangan profesi dan peningkatan performan guru, serta mengurangi hambatan-hambatan yang ada dalam proses belajar.
Selanjutnya, perbedaan penelitian standar dan penelitian kelas. Penelitian standar yaitu persoalan yang diangkat sebagai tema penelitian, biasanya bertolak dari problematika akademik. Oleh karena itu, penelitian standar cenderung menjadi penelitian dasar yang menghasilkan teori baru. Sebaliknya, penelitian kelas biasanya berawal dari temuan-temuan penelitian sebelumnya yang perlu dikaji lebih mendalam untuk menguatkan ataupun membuktikan kebenarannya. Jadi, terlihat penelitian standar yaitu menghasilkan teori baru dan penelitian kelas mengkaji temuan penelitian sebelumnya. Karakteristik yang berbeda antara kedua penelitian tersebut, maka model penelitian kelas berbeda dengan penelitian standar pada umumnya. Dalam penelitian kelas tidak dikenal kelompok eksperimen, rumusan hipotesis, sampel, asumsi homogenitas, uji hipotesis, dan generalisasi. Penelitian kelas memiliki karakteristik lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif, mengutamakan observasi, mengkaji masalah secara alamiah dan apa adanya. Tidak mempersyaratkan data harus homogen, karena persoalan yang muncul di kelas pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda, dan individu yang mengalaminya mungkin tidak seluruh populasi kelas, sehingga asumsi sampel juga tidak diperlukan. Adanya karakteristik yang berbeda menjadikan desain penelitian kelas tidak terbatas hanya pada penelitian kuantitatif saja, namun justru pemahaman makna atas semua fenomena yang terjadi di kelas menjadi hal yang sangat menarik. Pada sisi ini, desain kualitatif sangat tepat digunakan dalam model penelitian kelas. Terlebih pada situasi kelas, universalitas hasil temuan bukan hal yang ditekankan. Artinya, penelitian kelas mungkin mengungkapkan persoalan yang dialami oleh individu-individu yang berlainan, dan masing-masing hasil temuan tersebut bukan temuan yang general yang pada akhirnya tidak mungkin untuk dilakukan generalisasi. Pada sisi ini, pendekatan khas individual lebih ditekankan dibandingkan dengan pendekatan etik yang berlaku umum. Namun dalam penelitian kelas, desain kuantitatif masih tetap dapat digunakan. Selanjutnya yaitu beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu penelitian kelas dilakukan oleh guru. Jika penelitian kelas dilakukan oleh guru, maka perlu memperhatikan bahwa tugas utama guru di kelas adalah mengajar. Dengan begitu, apapun metode penelitian yang akan digunakan tidak boleh mengganggu komitmen guru mengajar. Artinya, jika guru hendak melaksanakan satu penelitian kelas, maka pemilihan metode penelitian yang akan digunakan, baik desain kualitatif ataupun kuantitatif, tidak boleh menjadikan guru melalaikan kewajibannya untuk mengajar, atau guru memilih metode tertentu yang belum dikuasainya, dan merepotkannya, pada akhirnya menjadikan konsentrasi guru mengajar berkurang. Yang kedua, metode pengumpulan data. Terkait dengan poin 1, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan harus tidak menyita banyak waktu guru dan siswa ataupun pembelajaran. Desain yang terbaik adalah penelitian mampu mengumpulkan data yang dibutuhkan tanpa harus mengganggu waktu pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode harus bersifat andal. Metode yang digunakan harus andal sehingga memungkinkan hasil temuan yang memiliki tingkat validitas baik. Selain itu, dengan metode yang andal akan menjadikan hasil temuan merupakan jawaban atas persoalan yang dikemukakan. Yang keempat yaitu permasalahan. Perlu diingatkan bahwa penelitian apapun harus berawal dari masalah. Masalah penelitian yang dipilih adalah penelitian kelas. Haruslah masalah orisinal yang ditemukan sendiri oleh peneliti dan dikuasai secara baik,
sehingga memungkinkan untuk dipecahkan dalam kajian penelitian. Yang dilakukannya perlu sangat dihindarkan mereplikasi penelitian orang lain secara tidak sah. Yang terakhir yaitu prosedur. Cara kerja penelitian atau prosedur harus mengikuti prosedur baku dan etika penelitian yang berlaku. Selanjutnya yaitu kendala dalam penelitian kelas. Persoalan yang terjadi dalam kaitan interaksi antar guru, siswa dan materi pelajaran di kelas memang bukan persoalan yang sederhana. Harus diakui bahwa titik tinjau persoalan-persoalan tersebut bukan hanya dari sisi ilmu pendidikan semata, tetapi juga melibatkan lintas disiplin pengetahuan. Kompleksitas persoalan yang terjadi di kelas secara tidak langsung memberi kontribusi pada kesulitan pelaksanaan penelitian kelas. Paling tidak ada 3 kesukaran dalam metodologi penelitian kelas terkait dengan kompleksitas PBM, yaitu yang pertama, perlunya suatu model empirik yang dapat memetakan PBM berdasarkan komponen pelaku, interaksi komponen, dan konteks dan proses. 2. Norma dan nilai yang berubah-ubah bergantung pada sekolah dan kelas perlu dipisahkan menurut langsung atau tidak peranannya terhadap PBM. Pemisahan ini membantu dalam mendokumentasikan hasil penelitian. Selanjutnya, yang ketiga, oleh karena kehidupan kelas menyangkut nilai dan norma yang diaktualisasikan sebagai budaya kelas, maka peneliti perlu memisahkan fungsi evaluatif dan fungsi penelitian. Hal ini bertujuan agar interpretasi atas makna sebagai hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti cenderung menjadi fungsi menilai atau evaluasi terhadap PBM. Acap kali terjadi skripsi yang diakhiri dengan saran yang berisi evaluasi atas hal-hal yang kurang dalam PBM. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh peneliti. Yang terakhir, PK bukan PTK. Jika tidak perlu mencantumkan tindakan perbaikan dalam proses penelitian, cukup potretlah sebuah temuan apa adanya, tidak perlu melakukan pemalsuan data dan informasi agar hasil penelitian menunjukkan hal positif. Selanjutnya, menentukan masalah penelitian kelas. Langkah untuk mendapatkan rumusan masalah dalam penelitian apapun adalah mengkaji 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, melihat apa fenomena yang nyata-nyata ada yang menarik perhatian kita. Langkah ini disebut data solent. Yang kedua, melihat fenomena itu dari sudut pandang ideal atau apa yang seharusnya melalui kajian secara teoritis dan keilmuan. Langkah ini dikenal sebagai design. 3. Mencari hubungan antara data solent dan design sehingga diperoleh jurang pemisah atau gap di antara keduanya. Gap inilah yang menjadi sumber dari rumusan masalah. Selanjutnya, beberapa tema inspiratif penelitian kelas. Beberapa tema berikut ini dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk melaksanakan penelitian kelas. Yang pertama, strategi dan gaya mengajar guru. Jika dilakukan model klasifikasi gaya mengajar, mungkin akan ditemukan beberapa gaya mengajar. Sebut saja gaya mengajar formal, informal, konvensional modern, teacher learning center, student learning center, dan banyak lagi. Pengklasifikasian tersebut tergantung dari teori apa yang digunakan sebagai dasar pijaknya. Yang kedua, aktivitas siswa di kelas, baik terkait dengan tugas yang diterimanya ataupun saat proses pembelajaran berlangsung.
Kajian tentang tema ini dapat diperluas dari sisi psikologi, sosial, keagamaan, ataupun tentang prestasi siswa itu sendiri. Jika dikaitkan dengan guru, reaksi yang ditunjukkan siswa saat guru mengajar, saat guru menanyakan satu pertanyaan, saat temannya bertanya, saat guru menjelaskan satu materi, respon yang diberikan mereka tatkala menjawab pertanyaan, dan sekian persoalan lain yang mungkin seperti diungkap di atas sepele tapi memiliki kontribusi besar bagi pengembangan proses pembelajaran. Yang ketiga, aktivitas guru. Harapan yang diinginkan dalam proses pembelajaran, penggunaan metode, reaksi saat siswa bertanya, merespon dengan jawaban, mimik muka, bahasa isyarat yang digunakan untuk memuji ataupun menunjukkan ketidaksenangannya pada siswa, ungkapan-ungkapan yang kerap keluar dari mulutnya, resitasi, motivasi, kegairahan mengajar, dan sebagainya. Yang keempat, pengelolaan kelas yang dilakukan guru dalam rangka pembelajaran yang didesainnya, pendekatan dilakukan oleh guru, tindakan, sikap yang ditunjukkannya dalam situasi tertentu. Yang kelima, tata letak atau penataan kelas, letak benda tertentu, posisi siswa, layout ruangan, pajanan berupa gambar, tulisan, dan sebagainya, warna cat, bentuk meja, dan sebagainya. 6. Pemanfaatan waktu baik oleh siswa ataupun guru dalam melaksanakan gerakan literasi sekolah, disiplin, dan pembentukan karakter lainnya. Desain penelitian kelas. Desain penelitian kuantitatif ataupun kualitatif dapat digunakan dalam penelitian kelas ini. Tentu saja pemilihan desain itu haruslah mempertimbangkan tema ataupun masalah yang akan diteliti, serta tujuan yang diharapkan dari penelitian itu sendiri. Jika penelitian tersebut mengambil desain kualitatif, maka model yang sangat membantu adalah model etnografi. Sementara jika desain kuantitatif yang dipilih, model penelitian kuasi eksperimen dapat dipilih. Pemilihan data dan analisisnya tentu saja akan terkait dengan desain penelitian yang dipilih, instrumen angket, observasi terpandu, serta analisis statistik biasanya digunakan dalam desain kuantitatif. Untuk model kualitatif, pengumpulan data melalui observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif dapat digunakan. Jika desainnya kuantitatif, menggunakan analisis data, yaitu dengan statistik sederhana. Sementara jika desainnya kualitatif, dapat menggunakan model analisis yang diajukan oleh Spradley ataupun cukup naratif saja, namun harus dikuatkan dengan bukti-bukti untuk setiap narasi yang dibuat. Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan penggabungan dari konsep penelitian tindakan PT atau Action Research dan penelitian kelas PK atau Classroom Research. PT merupakan pengajian terhadap permasalahan yang bersifat praktis, situasional, dan kontekstual, sehingga dapat ditetapkan tindakan spesifik yang tepat untuk memecahkan permasalahan secara kolaboratif antara peneliti dan subjek penelitian melalui prosedur penilaian diri. PT awalnya populer dalam dunia medis dan psikologi. Dalam perkembangan selanjutnya, PT juga digunakan dalam dunia pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru pasti berhadapan dengan berbagai persoalan, baik menyangkut peserta didik, bahan ajar atau subjek mater, maupun metode pembelajaran. Penelitian tindakan diawali dengan kajian terhadap suatu masalah secara sistematis. Hasil kajian ini dijadikan dasar untuk menyusun suatu rencana kerja atau tindakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan tindakan dilanjutkan dengan observasi dan evaluasi. Hasil observasi dan evaluasi digunakan sebagai masukan melakukan refleksi atas apa yang terjadi pada saat pelaksanaan tindakan. Hasil refleksi kemudian dijadikan landasan untuk menentukan perbaikan serta penyempurnaan tindakan selanjutnya. Pengertian penelitian tindakan kelas.
Secara etimologis, PTK berasal dari gabungan kata penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah. Tindakan yaitu sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Tindakan yang dilaksanakan dalam PTK berbentuk suatu rangkaian siklus kegiatan. Sedangkan kelas adalah kelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. PTK adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan guru di dalam kelasnya dengan permasalahan diperoleh dari kegiatan refleksi diri dan disertai suatu tindakan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ia temukan itu, guna meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan. Dari simpulan ini, dapat disusun karakteristik PTK, yakni yang pertama, dilakukan oleh guru dengan latar belakang kelasnya sendiri. Yang kedua, berawal dari masalah yang ditemukan oleh guru sendiri dari latar belakang kelasnya sendiri. Yang ketiga, bertujuan untuk memperbaiki proses belajar mengajar guru yang bersangkutan. Yang keempat, guru bertindak sebagai praktisi sekaligus sebagai peneliti. Yang kelima, tidak melibatkan orang lain, kecuali dalam kaitannya dengan berkonsultasi dan meminta pendapat untuk menguatkan temuan dan simpulan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Nah, di dalam tujuan penelitian tindakan kelas terdapat dua tujuan utama dan tujuan khusus. Yang pertama yaitu tujuan utama dalam penelitian kelas. Tujuan ini untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas sekaligus mencari jawaban ilmiah tentang solusi yang mungkin dapat diajukan melalui tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu tujuan khusus dalam penelitian tindakan kelas. Tujuan ini untuk mengatasi berbagai persoalan nyata dan memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian tindakan kelas. Di sini terdapat 4 poin manfaat penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu menghasilkan laporan-laporan penelitian tindakan kelas yang dapat dijadikan sebagai bahan panduan bagi para pendidik atau guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru. Yang ketiga yaitu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, atau sinergi antara pendidik dalam satu sekolah atau beberapa sekolah. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas. Selanjutnya yaitu beberapa kesalahan konsepsi dalam melaksanakan PTK. Kesalahan konsepsi tentang PTK terutama terjadi di kalangan peneliti pemula atau mahasiswa. Beberapa kesalahan itu ada yang bersifat mendasar atau fundamental, namun ada pula yang hanya berupa kesalahan prosedural. Kesalahan fundamental membatalkan seluruh kegiatan penelitian tindakan kelas, termasuk hasilnya. Kesalahan prosedural tidak membatalkan seluruh kegiatan penelitian tindakan kelas, namun perlu ada prosedur yang diperbaiki. Nah, apa saja kesalahan konsepsi dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas? Yang pertama yaitu peneliti PTK bukan guru yang melaksanakan pembelajaran yang diteliti. Artinya, peneliti tidak melaksanakan pembelajaran di kelas. Ini adalah salah satu kesalahan fundamental. Peneliti PTK seharusnya juga adalah guru yang mengajar di kelas. Menjadi objek PTK. Kesalahan ini mutlak karena sifat utama PTK adalah refleksi atau bercermin.
Siapa yang bercermin, yaitu guru yang bersangkutan, bukan orang lain. Poin yang kedua yaitu mahasiswa calon guru meneliti PTK. Nah, ini merupakan salah satu kesalahan fundamental. Seorang mahasiswa yang akan melakukan penelitian tindakan kelas, seharusnya dia juga adalah guru di kelas yang diteliti. Jika penelitian tindakan kelas dilakukan untuk tugas menulis skripsi, maka dia harus mengajar di kelas tersebut, dan tidak boleh dia hanya menjadi kolaborator atau observer, sementara yang melakukan tindakan malah guru kelas atau bidang studi di kelas itu. Mengapa demikian? Karena mahasiswa belum memiliki kompetensi atau kewenangan untuk menjadikan guru profesional yang ditandai dengan syarat-syarat profesi, dan penelitian tindakan kelas itu bersifat reflektif. Guru ingin melihat dirinya sendiri dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan yang dirasakan dan dialami selama mengajar. Poin yang ketiga yaitu RPP yang digunakan dalam PTK pada siklus pertama, digunakan juga pada siklus kedua, dan seterusnya dengan materi pembelajaran yang sama. Ini adalah kesalahan prosedur. Seharusnya materi pembelajaran pada siklus kedua melanjutkan materi pembelajaran pada siklus pertama. Dengan kata lain, indikator yang disebut pada siklus pertama dan kedua tidak sama karena bersifat melanjutkan. Untuk penerapan model atau strategi atau metode yang digunakan pada siklus pertama dan kedua masih sama. Demikian juga apabila tindakan yang dipilih adalah selain model atau misal pemanfaatan media pembelajaran interaktif berbasis makroflash atau video, lingkungan, dan sebagainya, maka media bersifat sama, tetapi materi pembelajaran atau indikator bersifat melanjutkan. Kesalahan umum yang terjadi, materi tetap sama pada siklus pertama dan kedua. Ini bias dan tidak benar, karena jika demikian, seperti program remedial, materi hanya diulang dengan metode yang sama dengan tujuan agar meningkatkan hasil belajar siswa. Poin yang keempat yaitu metode pengumpulan data hanya observasi. Analisis terhadap data hanya dilakukan secara kualitatif dan hasilnya hanya dideskripsikan. Ini adalah kesalahan fundamental. Penelitian tindakan kelas selalu melibatkan kegiatan yang bersifat siklus, karena siklus adalah karakter pokok penelitian tindakan kelas. Siklus digunakan untuk melihat proses perbaikan atas proses atau objek yang diteliti. Dalam kaitan itu, selalu digunakan alat ukur berupa tes untuk mengetahui pengaruh tindakan. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa penelitian tindakan kelas menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis data. Pendekatan kualitatif dapat saja digunakan di awal penelitian atau penelitian pendahuluan. Dalam kaitan dengan upaya memperoleh informasi awal, pendekatan kualitatif juga bisa digunakan saat peneliti ingin melakukan diskusi atau pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian. Jika demikian, maka penelitian tindakan kelas tersebut menggunakan pendekatan mixed method atau campuran. Selanjutnya yaitu siklus dalam PTK. Siklus atau pengulangan prosedur menjadi ciri utama PTK. Siklus dalam PTK ini mempunyai 4 tahapan, yang mana 4 tahapan ini merupakan unsur yang membentuk sebuah siklus, yaitu 1 putaran kegiatan beruntun, sehingga bentuk penelitian tindakan kelas tidak pernah merupakan kelas tunggal, tetapi berupa rangkaian kegiatan yang akan kembali ke bentuk asal, yaitu siklus. Masing-masing tahapan siklus penelitian tindakan kelas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tahap perencanaan atau planning. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan tentang apa what, mengapa why, di mana where, kapan when, dan bagaimana how penelitian dilakukan.
Penelitian tindakan kelas sebaiknya dilakukan secara kolaboratif, sehingga menghindarkan unsur subjektivitas. Di dalam tahap perencanaan, peneliti juga perlu menjelaskan persiapan-persiapan pelaksanaan penelitian, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran dan instrumen pengamatan atau observasi. Tahap selanjutnya yaitu kedua, tahap pelaksanaan atau acting. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Di dalam kegiatan implementasi ini, maka guru atau peneliti harus mentaati perencanaan yang telah disusun. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah pembelajaran harus berjalan seperti biasanya, tidak boleh kaku dan terkesan dibuat-buat. Kolaborator disarankan untuk melakukan pengamatan secara objektif sesuai kondisi pembelajaran yang dilakukan peneliti. Kegiatan ini penting karena tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Tahap selanjutnya, tahap pengamatan atau observing. Pada tahap pengamatan terdapat dua kegiatan yang akan diamati, yaitu kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses belajar peserta didik dapat dilakukan sendiri oleh guru, pelaksana atau peneliti sambil melaksanakan pembelajaran. Sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran, guru, pelaksana, atau peneliti dapat meminta bantuan kepada teman sejawat yang bertindak sebagai kolaborator untuk melakukan pengamatan. Kolaborator melakukan pengamatan pembelajaran berdasarkan instrumen yang telah disusun oleh peneliti. Tahap yang terakhir, tahap refleksi atau reflecting. Tahap ini merupakan inti dari penelitian tindakan kelas, yaitu ketika kolaborator mengungkapkan hal-hal yang dirasakan sudah berjalan baik dan bagian yang belum berjalan dengan baik pada saat peneliti mengelola proses pembelajaran. Hasil refleksi bertujuan untuk yang pertama, memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, serta melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik, dan atau media yang digunakan dalam pembelajaran demikian bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik penelitian tindakan kelas. PTK mempunyai ciri atau karakteristik yang berbeda dengan penelitian pada umumnya. Karakteristik PTK antara lain, yang pertama, memecahkan masalah dan mencari dukungan ilmiahnya. Maksudnya, PTK merupakan kegiatan yang tidak saja berupaya memecahkan masalah, tetapi sekaligus mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, upaya pengembangan profesi guru. PTK merupakan upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis, serta membelajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. Yang ketiga, permasalahan nyata dan aktual. Permasalahan dalam PTK bukan dihasilkan dari kajian teoretik atau penelitian terdahulu, tetapi berasal dari adanya permasalahan nyata dan aktual dalam pembelajaran di kelas yang dirasakan dan dialami oleh guru yang bersangkutan. Yang keempat, permasalahan sederhana, nyata, jelas, dan tajam. Di sini jelas ya. Jadi permasalahan di dalam PTK itu harus nyata, sederhana, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Yang kelima atau yang terakhir, adanya kolaborasi. Adanya kolaborasi atau kerjasama ini antar praktisi atau guru dan kepala sekolah dengan guru sebagai peneliti dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan, dan tindakan,
Namun, kolaborasi tersebut semata-mata dilaksanakan untuk memperjelas makna atas fenomena yang diteliti, mengingat peneliti adalah juga manusia yang memiliki berbagai keterbatasan. Selain itu juga, kolaborasi atau kerjasama ini biasanya juga bisa dilakukan antar praktisi, yaitu guru dan peneliti atau dosen, yang mana merupakan salah satu ciri dari khas PTK. Selanjutnya tentang prinsip penelitian tindakan kelas. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru atau peneliti dalam pelaksanaan PTK. Yang pertama itu, PTK tidak menghambat kegiatan pembelajaran. Jadi tindakan pengamatan dalam proses penelitian ini tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, permasalahan yang merisaukan. Jadi masalah dalam penelitian ini yang dikaji itu yang merupakan masalah yang cukup merisaukan dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru tersebut. Yang ketiga, tidak menuntut waktu yang lama. Dalam metode pengumpulan data yang digunakan ini tidak menuntut waktu yang lama sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. Yang keempat, metodologi harus terencana secara cermat. Nah, metodologi yang digunakan juga harus terencana secara cermat sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Yang kelima, permasalahan nyata, menarik, dan tentunya mampu dilaksanakan. Jadi permasalahan tersebut mampu ditangani dan juga berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Yang keenam, memperhatikan etika dan tata krama yang berlaku. Selain itu juga peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku secara umum. Yang ketujuh, kegiatan yang berkelanjutan. Nah, kegiatan PTK ini pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan karena tuntutan terhadap peningkatan dan pengembangan akan menjadi tantangan sepanjang waktu. Yang kedelapan, tinjauan dalam perspektif misi sekolah. Jadi meskipun kelas atau mata pelajaran merupakan tanggung jawab guru, namun tinjauan terhadap PTK tidak terbatas dalam konteks kelas atau mata pelajaran tertentu, melainkan dalam perspektif misi sekolah. Nah, hal ini terasa penting apabila dalam suatu PTK terlibat lebih dari seorang peneliti, misalnya melalui kolaborasi antar guru dalam satu sekolah atau dengan dosen, atau dengan pengawas sekolah. Baiklah, selanjutnya prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Di dalam prosedur pelaksanaan PTK, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui dan kita lakukan. Yang pertama yaitu penetapan fokus permasalahan. Kita akan menetapkan fokus permasalahan yang hendak kita angkat dan kita teliti. Yang kedua, perencanaan tindakan. Kita akan merencanakan tindakan yang akan kita lakukan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan. Sudah kita rencanakan sebelumnya, akan kita lakukan atau kita terapkan di dalam penelitian tindakan kelas. Yang keempat, pengumpulan data atau melakukan pengamatan atau juga biasanya disebut dengan observasi. Yang kelima, refleksi. Di sini kita akan menganalisis dan menginterpretasi dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Yang terakhir yaitu perencanaan tindakan lanjut. Nah, karena PTK itu merupakan penelitian yang berkelanjutan, kita akan merencanakan apa sih tindakan lanjut ke depannya. Apa kita akan melaksanakan PTK dengan cara yang sama atau akan kita ubah untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Untuk lebih memahami prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, kita akan membahas dan mengupasnya satu persatu. Yang pertama, penetapan fokus. Tahapan ini disebut dengan tahapan merasakan adanya masalah. Jadi, jika dirasa ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dapat kita lakukan penelitian. Yang kedua, yaitu kita merasakan masalah tersebut layak untuk diangkat.
Jadi beberapa permasalahan tersebut akan kita cek dulu masalah mana yang layak untuk diangkat. Adapun karakteristik suatu masalah yang layak diangkat dalam PTK, yang pertama, masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empirik yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta dianjurkan agar masalah yang dipilih ini untuk diangkat sebagai masalah PTK ini adalah memiliki nilai yang bukan sesaat, tetapi memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan pembelajaran lebih lanjut dan memungkinkan diperolehnya model tindakan efektif yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah serumpun atau serupa. Selanjutnya, jadi dalam tahapan ini juga kita akan mengidentifikasi masalah yang menarik. Nah, pada tahapan identifikasi masalah ini akan menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami dalam pembelajaran. Nah, pada tahapan ini disebut dengan identifikasi permasalahan. Adapun cara melakukan identifikasi masalah, yang pertama, menuliskan semua hal atau permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, memilah dan mengklasifikasikan permasalahan menurut jenis atau bidangnya. Yang ketiga, mengurutkan dari yang ringan, jarang terjadi, banyaknya siswa yang mengalami atau setiap permasalahan yang teridentifikasi. Selanjutnya, pada tahapan ini juga kita akan mengkaji kelayakan dan manfaat dari fokus permasalahan yang sedang kita analisis atau yang hendak kita teliti. Yang terakhir itu memformulasikan masalah. Kita akan memformulasikan masalah yang kita anggap menarik, yang kita anggap layak untuk kita angkat, dan sudah kita kaji kelayakan dan manfaatnya tersebut. Selain itu, dalam memformulasikan masalah, peneliti harus memperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku. Yang pertama, aspek substansi, yang mana menyangkut isi yang terkandung. Yang kedua, aspek orientalitas tindakan, yang menunjukkan bahwa pemecahan dengan model tindakan itu merupakan suatu hal yang baru atau belum pernah dilakukan guru sebelumnya. Yang ketiga, aspek formulasi, di mana dalam hal ini masalah ini dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang harus dinyatakan secara lugas dalam arti eksplisit dan spesifik tentang apa yang akan dipermasalahkan serta tindakan yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir, aspek teknis yaitu menyangkut kemampuan dan kelayakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dipilih. Yang kedua, perencanaan tindakan. Setelah masalah dirumuskan secara operasional, perlu dirumuskan alternatif tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan yang dapat diambil dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan dalam arti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu kegiatan dilakukan. Secara rinci, tahapan perencanaan tindakan ini terdiri atas 3 kegiatan. Yang pertama, menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban. Di sini berupa rumusan hipotesis tindakan. Umumnya dimulai dengan menetapkan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah. Kemudian dipilih tindakan yang paling menjanjikan hasil terbaik yang dapat dilakukan guru. Yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan serta instrumen pengumpulan data yang dapat dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan itu. Yang terakhir, membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan, di mana mencakup bagian isi mata pelajaran dan bahan pembelajaran, serta merancang strategi dan skenario pembelajaran sesuai dengan tindakan yang dipilih, dan juga menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan.
Pada tahapan ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar tanpa berlaku wajar. Pada PTK yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2 sampai 3 bulan saja. Yang keempat, pengumpulan data. Tahapan ini sebenarnya berjalan secara bersamaan pada saat pelaksanaan tindakan. Pada tahapan ini, guru dapat menggunakan lembar pengamatan untuk mencatat semua data yang perlu dikumpulkan. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Pada tahapan ini, guru sebagai peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Data yang dikumpulkan pada pengumpulan data ini dapat berupa data kuantitatif, yaitu dari hasil tes, hasil kuis, presensi, nilai tugas, dan lain sebagainya. Tetapi juga ada data kualitatifnya, yang mana sebagai pendukung yang menggambarkan keaktifan siswa, antusias siswa, mutu diskusi yang dilakukan, dan lain sebagainya. Selain itu juga, data yang dikumpulkan hendaknya dicek untuk mengetahui keabsahannya. Nah, berbagai teknik dapat dilakukan untuk tujuan ini. Misalnya teknik triangulasi dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan data lain, atau kriteria tertentu yang telah baku, dan lain sebagainya. Tahapan terakhir yaitu refleksi. Tahapan ini merupakan tahapan inti dari PTK yang dilakukan pada setiap siklus. Tahapan ini dimaksud untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan pada suatu siklus berdasarkan data yang telah terkumpul, dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang dilakukan pada siklus berikutnya. Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah dan proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya, yang mana meliputi kegiatan, perencanaan ulangan, tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi. Pada saat refleksi, guru sebagai peneliti dapat meminta bantuan rekan guru lainnya untuk memperdalam pemahaman.
Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan, yang pertama, paling tidak ada 2 jenis penelitian yang dapat dilakukan oleh guru di dalam kelas, yakni penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, ada perbedaan yang mendasar baik dari aspek filosofis atau apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa antara penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, karakteristik penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas dapat dipetakan. Yang keempat, penelitian kelas dapat dilakukan baik oleh guru maupun mahasiswa calon guru, sedangkan penelitian tindakan kelas merupakan penelitian khas seorang guru. Dan yang terakhir, penelitian mahasiswa calon guru umumnya diarahkan pada penelitian kelas, bukan penelitian tindakan kelas, kecuali mahasiswa yang bersangkutan adalah juga seorang guru profesional yang memang tugas utamanya adalah mengajar. Itulah tadi pembahasan kita mengenai penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.